Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita terupdate dari dunia K-pop. Yang pertama, Yeri Red Velvet mengungkap dia takut untuk live di Instagram karena Saseng. Penggemar penguntit yang juga dikenal sebagai Saseng selalu menjadi masalah di K-pop. Tahun ini, bagaimanapun semakin banyak idola yang tampaknya menderita di tangan mereka. Ambil contoh Yeri Red Velvet yang baru-baru ini mengungkapkan ketakutannya terhadap penggemar Saseng. Yeri dikenal karena kepribadiannya yang ramah, baik dengan teman maupun dengan penggemar. Penyanyi berusia 21 tahun ini suka berinteraksi dengan Revelov kapanpun dia bisa, terutama di media sosial. Dulu, dia rutin mengadakan siaran langsung di Instagram untuk mengobrol dengan semua orang yang mengikutinya. Namun belakangan ini, keadaan berubah menjadi mengkhawatirkan. Saat berbicara dengan Revelov di platform pemesanan di Rio, tadi malam, Yeri mengungkapkan keinginannya untuk mengadakan Q&A untuk para penggemar. Namun sang bintang muda mengaku takut untuk live di Instagram karena Saseng fans selalu memanggilnya. Saya tidak berpikir saya bisa melakukan kehidupan Instagram lagi karena saya takut ada panggilan masuk, kata Yeri. Benar saja, pada bulan Juni tahun ini, Yeri memberitahu penggemar di siaran langsung bahwa keadaan menjadi sulit karena Saseng terus menelepon dan mengirim pesan kepadanya, bahkan di tengah malam. Menurut salah satu mantan idola, Saseng memperoleh nomor telepon idola dengan berteman atau memanipulasi orang yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Sepertinya Yeri adalah bintang lain yang menjadi korban dari praktik mengganggu ini. Terlepas dari keraguannya, Yeri berusaha berbicara dengan penggemar di Instagram tadi malam. Namun, hanya dalam beberapa menit penyanyi itu sudah dibombardir dengan panggilan dan pesan. Siaran langsung segera dipotong dan Yeri kembali ke Diryu untuk menyesali situasinya. Bertekad untuk terus menunjukkan cinta pada penggemarnya, Yeri memutuskan untuk membuka tanya jawab berbasis teks di Instagram. Namun sementara Revelov bersyukur bahwa Yeri melakukan yang terbaik untuk terus berkomunikasi, dapat dimengerti bahwa mereka kesal dan marah karena situasinya telah menjadi seperti ini. Penggemar meminta SM Entertainment untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam melindungi artisnya dari penguntit. Bagaimanapun, Yeri bukanlah satu-satunya yang terpengaruh. Rekan anggota Red Velvet Seulgi, Wendy, dan Joy juga mengalami gangguan siaran mereka oleh panggilan dari Saseng. Dan hal-hal menjadi lebih menakutkan untuk NCT 127 dan NCT Dream tahun ini. Kedua grup baru-baru ini mengungkapkan bahwa Saseng berkemah di depan asrama mereka untuk mendapat kesempatan melihat mereka. Yang kedua, Serikat Pekerja Kesehatan dan Medis mengkritik YG Entertainment karena kostum perawat yang tidak akurat dalam Lovesick Girls Blackpink. Serikat Pekerja Kesehatan dan Medis Korea telah bersuara untuk mengkritik YG Entertainment atas seragam perawat yang muncul di MV terbaru Blackpink Lovesick Girls. Mengenai kostum perawat yang dikenakan Jennie di MV, Serikat Pekerja menyatakan, topi, celana ketat, rok pendek, dan sepatu hak tinggi jauh dari seragam perawat yang sebenarnya dan hanya mengikuti penggambaran khas untuk digunakan untuk daya tarik seksual, kata Serikat Pekerja Kesehatan dan Medis Korea. Serikat Pekerja melanjutkan, meskipun perawat adalah pekerja perawat kesehatan dan profesional medis, fakta bahwa ada lebih banyak wanita daripada pria dalam profesi ini membuat kita terpapar pada objektivitas seksual dan memaksa kita untuk menghadapi penggambaran yang meremehkan yang mempertanyakan keahlian kita, kata Serikat Pekerja Kesehatan dan Medis Korea. Akibatnya, serikat menyatakan kekecewaan mereka karena YG Entertainment melakukan hal yang sama di MV Blackpink. Untuk mereformasi masalah ini, kami melakukan banyak upaya, tetapi YG Entertainment mengobjekkan perawat dalam MV baru Blackpink. Perawat masih mengalami perlakuan tidak adil dan penyerangan seksual. Semakin sering citra perawat ini diulang, semakin buruk situasinya, kata Serikat Pekerja Kesehatan dan Medis Korea. Serikat pekerja tersebut menyimpulkan dengan menekankan pentingnya menggunakan pengaruh Blackpink secara bertanggung jawab. Karena lagu baru Blackpink menduduki puncak tangga lagu di seluruh dunia, kami meminta YG Entertainment mengambil tindakan yang sesuai dengan popularitas dan pengaruh Blackpink, kata Serikat Pekerja Kesehatan dan Medis Korea. Yang ketiga, Ayu menjelaskan bagaimana dia membuat keputusan hidup terbesarnya dan apa yang dia pikirkan tentang peluang yang hilang. Di KBS Cusuk Spesial 33, Ayu berbagi tentang bagaimana dia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya dan apa yang dia pikirkan tentang peluang yang hilang.
Dalam film dokumenter tersebut, Ayu sedang menyusuri jalan setapak di hutan Jeju-do ketika dia mengungkap jalan mana yang biasanya dia tempuh saat menghadapi jalan bercabang. Saat saya dihadapkan pada jalan bercabang, saya cenderung ke kanan, kata Ayu. Tetapi ketika produser bertanya kepada Ayu bagaimana dia membuat keputusan dalam hidup, metode jawabannya tidak sesederhana itu. Ada kalanya saya salah karena kemungkinan, tetapi ketika saya dihadapkan dengan keputusan, saya sering hanya mempercayai naluri saya dan melakukan apa yang menurut saya benar, kata Ayu. Saat membuat keputusan yang sulit, pasti akan ada penyesalan, tetapi Ayu menyatakan bahwa dia bukan tipe yang tepat. Saya tidak pernah benar-benar menyesali pilihan yang saya buat. Ketika saya harus memilih sesuatu, saya hanya mendapatkan pikiran saya pada satu hal dan langsung melanjutkannya, kata Ayu. Namun, terkait jalan yang tidak dia lalui dalam perjalanan melalui hutan, Ayu mengungkapkan beberapa kesedihan dan berjanji akan kembali sebagai hasilnya. Mengenai pertemuan dekatnya dengan alam, Ayu mengungkapkan, "Saya menyadari bahwa pasti ada banyak lirik dan lagu yang bisa saya tulis di pohon," kata Ayu. "Mungkinkah ini menjadi petunjuk untuk album berikutnya? Hanya waktu yang akan memberitahu." Yang keempat, Jessie mengaku benar-benar membalik meja saat menghadapi rasisme di sekolah Amerika Serikat. Jessie adalah tipe cewek yang naksir musik Korea dan variety show saat ini karena dia lumayan badass dengan sikapnya yang sangat menyegarkan untuk ditonton. Namun dalam episode KBS Problem Child in House baru-baru ini, Jessie menceritakan sebuah kisah tentang saat dia berurusan dengan rasisme ketika dia bersekolah di Amerika Serikat. Jessie menceritakan bahwa ketika dia masih remaja, dia diintimidasi di sekolah karena satu-satunya alasan menjadi orang Asia. Jadi, ketika seorang siswa menarik mata mereka dengan cara mengejek fitur Asia, Jessie melempar buku ke wajah siswa dan membalik mejanya dengan marah. Namun yang membuat Jessie semakin kesal adalah kenyataan bahwa gurunya hanya menghukum Jessie. Jessie mengungkapkan bahwa pada saat itu dia bergegas keluar kelas dan menangis. Jadi di acara itu, Jessie memberikan nasihat kepada dirinya yang lebih muda tentang bagaimana dia seharusnya menanganinya. "Anda harus kembali dan bertarung. Jika Anda lemah, orang-orang akan menginjak-injak Anda. Jadi Anda harus percaya diri," kata Jessie. Yang kelima, BTS membongkar makna di balik seni album mereka dari debut hingga sekarang. Dari Dark and Wild hingga Dynamite, berikut adalah kisah di balik seni tersebut. Dalam sesi tanya jawab dengan Pitchfork, BTS membongkar setiap album mereka dari 2014 hingga 2020 dengan menjelaskan lagu, konsep seni album, dan prospek kreatif. Inilah arti album BTS dari Dark and Wild hingga Dynamite. Sebelum itu, jika kalian ARMY, kalian bisa subscribe channel Zona ARMY BTS nanti setelah menonton video ini. Linknya ada di description box. Yang pertama, Dark and Wild 2014. Gambar sampulnya bertuliskan, peringatan, cinta luka, itu menyebabkan kemurahan, cerah, obsesi, kenapa kau tidak mencintai saya kembali, jadi ini agak obsesif, keadaan patah hati, dan itu menekankan pesan album, kata RM. Yang kedua, Wings 2016. Konsepnya adalah godaan jadi asap. Ini seperti aroma apa ini? Wings sebenarnya hadir dalam 4 sampul berbeda dan menciptakan satu karya seni, itu asap, kata RM, dan setiap anggota memiliki simbolnya sendiri, kata Jungkook. Yang ketiga, Love Yourself Tear 2018. Love Yourself Tear dari serial Love Yourself adalah tentang akhir dari cinta, jelas Jimin. Ini diawali oleh kelompok bunga yang berjatuhan. Seperti Wings, Love Yourself Tear juga hadir dalam 4 versi berbeda yang menunjukkan satu jalur yang terhubung. Dan warna gelap dipilih sebagai latar belakang untuk menunjukkan bahwa cinta akan segera berakhir. Yang keempat, Map of the Soul 7 2020. Angka 7 pada kunci album ini. 7 tahun sebagai 7 anggota, seni berfokus pada 7 sebagai simbol, bentuk, dan warna sampul album ditentukan berdasarkan kepribadian masing-masing, kata Jin. Anda akan melihat bahwa ke-7 berlapis. Jika diperhatikan lebih dekat, ada 7 warna, kata J-Hope. Yang kelima, Dynamite 2020. Seperti yang Anda ketahui, kami merilis Dynamite karena ini merupakan tahun yang berat bagi banyak orang dan kami sangat berharap dapat memberikan kegembiraan dan semangat untuk semua orang lagi, kata Jin. Dan saya pikir energi lagu dan liriknya telah direferensikan dengan sangat baik ke dalam seni. Seni Dynamite juga banyak digunakan sebagai bagian dari set kami, tambah J-Hope.
Jadi bagaimana menurut kalian tentang berita-berita ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.